warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di sini saya
Ustaz Aman Rais LC kepada beliau dan kami berterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi khalaqa 'abdahu wa khairu man akhrajahu ummatan wa sallama. Walhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Jamaah kalian sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamdan wa syukran wa sana'an kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Puja dan puji kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai karunia dan nikmat. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada Nabi besar Nabi agung junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad kelak berbuat dengan menginginkan untuk mendapatkan syafaatnya, kepada Nabi Muhammad kelak berbuat dengan merindukan agar kita bisa bersama-sama menuntut dari telaga Kausar. Walaupun apa Bapak Ibu telaga Kausar. Jadi di Yaumul Qiyamah kelak ada sebuah telaga di mana orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah ketika merasakan telaga akan dipersilahkan untuk meminum darinya. Dan dikatakan bahwa man syariba minhu syurbatan fala yarmahu minhu abadan. Sapa sinten sing nuju saking kula niku maka niscaya tidak akan merasakan telaga lagi. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, di bulan apa ini? Rabiul Awal adalah bulan yang mulia karena di bulan itu dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih hari-hari ini kita melihat bulan purnama, dan secara enggak langsung kalau bulan purnama itu adalah penamaan majas bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah sholawat-sholawat, pujian-pujian, puisi-puisi, syair, sholawat. Itu kan sebenarnya kalau di Indonesia kan puisi. Puisi itu apa? Puisi itu ya kata-kata yang mencerminkan tentang kemuliaan, kehormatan. Maka di sana kadang-kadang majas. Kalian boten majas nih nopo? Guru bahasa Indonesia, si guru. Kita sering mendengar kata-kata ya badrotin, ya badrotin, ya badr. Atau mungkin tola al-badru alaina. Badrun itu kan artinya bulan purnama. Ketika diucapkan tola al-badru alaina atau ya badrotin, ya badrotin, kata-kata badr itu menunjuk kepada kemuliaan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah perumpamaan-perumpamaan, majas-majas, puisi-puisi yang bahkan itu terdendangkan sejak Nabi Muhammad SAW hadir datang ke Madinah disambut dengan gegap gempita oleh para masyarakat Madinah. Dikatakan iya betul. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat purnama dengan begitu cemerlangnya, dengan begitu indahnya, kita senantiasa mengenangkan cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di gelap gulita yang tadi. Apalagi sekarang kalau jari ini mau astronomi itu bulan-bulan menikah, insya Allah bulan-bulan nek tanggal 15 itu gedenya itu luwih terang, luwih gede daripada bulan-bulan lainnya. Karena garis edar bulan ke bumi itu kan boten podo. Jadi kayak nak niki bumi
seperti ada titik terjauhnya bulan dari bumi, ada titik terdekat. Di bulan-bulan ini insya Allah termasuk bulan-bulan yang naik purnama nih insya Allah insya Allah sukses insya Allah. Jadi tergantung cuaca, tergantung sampai juga. Kalau melihat sekali lagi penjenengan di hari-hari ini adalah hari-hari berbahagia mengenang atas dilahirkannya Rasulullah SAW, dan tentu lebih dari itu mengenangnya kita terhadap Nabi itu bukan sekedar dengan euforia atau dengan poster-poster atau dengan acara-acara semata. Lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa mempelajari, meneladani sirah nabawiyah, biografi Rasulullah SAW. Kalau di kitab-kitab sirah nabawiyah itu pasti akan diberikan mukadimah. Kenapa kita intens banget? Kenapa kita itu kok kayak kudu banget nyinaoni mempelajari tentang biografi Nabi Muhammad daripada nabi-nabi lain? Tentu pertama alasannya karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebagai umat Muhammad, bukan lantas kita menafikan keberimanan kita kepada nabi-nabi Nabi Isa kita imani, Nabi Musa kita imani, Nabi Ibrahim atau Abraham kita imani, Nabi Sulaiman atau Solomon kita imani, Nabi Daud kita imani, dan lain sebagainya. Itu adalah nabi-nabi yang wajib kita imani. Tapi kemudian dijelaskan di situ bahwa kenapa kita bisa mempelajari sirah Nabi Muhammad, karena kalau dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya, pelajaran tentang sejarah Nabi Muhammad itu adalah sejarah yang paling lengkap dibanding dengan nabi-nabi lainnya. Nggak perlu kalau panjenengan ngerteni saka Al-Qur'an perihal tentang Nabi Adam, itu kan boten selengkap cerita tentang Nabi Muhammad. Nah, cerita Nabi Adam kira-kira kelingannya apa? Apa Bu? Buah pundi, terus apa boleh? Awalnya jomblo Mas berarti diciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Kemudian dua anak sinten? Kenapa? Habil kali Qabil. Habil sama Qabil, kemudian satunya terbunuh, kemudian sebelumnya sempat dipintakan untuk berkorban. Paling mentok pakai itu toh. Tapi kemudian bagaimana akhir hayat beliau, bagaimana kemudian beliau mendakwahkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, itu jarang kita tahu. Atau mungkin cerita tentang Nabi Idris. Paling kan yang terkenal Nabi Idris itu tentang apa? Nabi yang mengajarkan tentang tulisan. Kemudian Nabi Nuh paling sing dikalingannya banjir gawe kapal gede. Tapi kemudian kesehariannya bagaimana, musyawarahnya dengan para sahabat bagaimana, termasuk Nabi Musa, Nabi Harun dan lain sebagainya, itu sumber-sumber untuk mempelajari sirah-sirah Nabi lainnya itu terbatas. Tapi kalau sirah Nabi Muhammad, sirah itu tegese sejarah tentang biografi Nabi Muhammad SAW itu terdokumentasikan dengan lengkap. Maka kadang-kadang kudu mempelajari pelajaran tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Termasuk ibu-ibu kadang kan menggunakan nama bercemburu itu dengan biasanya kan dalilnya Aisyah pernah cemburu Mas. Jadi aku nggak komen Aisyah biasanya kan tadi ibu senang cemburu apa badan? Wah sebutan apa sebutan sekarang Pak. Tapi biasanya kalau kita mempelajari sirah nabawiyah maka muncul cerita-cerita tentang dia itu nak kajian Nabi karo Aisyah, dia kajian Nabi karo Khadijah. Bagaimana ibunda Aisyah itu ketika mengekspresikan rindunya, sayangnya dan sebagainya. Nah, biasanya kan tentang kecemburuan tadi kan dipelajari ini betul lengkap. Asal cemburu, kemudian membabi buta, dan dia istri Nabi Muhammad yang cemburu. Padahal kan ternyata kalau kita mempelajari secara lengkap, hikmahnya itu bukan di cemburunya, tapi justru malah Rasulullah itu menegur Aisyah yang cemburu. Jadi kan hikmahnya itu adalah teguran Rasulullah kepada istrinya yang cemburu tanpa
secara lengkap membaca hadis ini. Padahal hadisnya hikmahnya adalah kalau masalah hal-hal yang sifatnya tidak menabrak syariatnya nggak perlu cemburu. Bojone mungkin pengajian wengi, kemudian suaminya ikut pengajian, bojone ning omah dhewe, kemudian ibu saya kemudian cemburu ning kono pengajian sapa to rek betah meneh masjid cemburu. Nah, kecemburuan seperti itu kan bojone mboten perlu dimutuskan. Di cemburu itu boleh kalau seandainya kaitannya dengan hal-hal. Kalau cemburu kaitannya dengan syariat, tentang ngaji, tentang berbagi kasih sayang kepada orang tua, ya seharusnya itu. Nah, contoh-contoh seperti itu dalam rumah tangganya Rasulullah itu akan kita dapatkan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengimani hari akhir, kemudian orang-orang yang mengharap rahmat Allah, dan orang-orang yang senantiasa melakukan wa dzakarallaha katsiran, zikir sing oke, zikir ini oke. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian adalah salah satu ayat yang menegaskan, memerintahkan kepada pulau panjenengan untuk senantiasa beruswah hasanah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar perkataan itu disampaikan kepada umatnya. Perkataannya bagaimana? Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah Ghafurur Rahim. Nah, ini dalil bahwa cinta kepada Rasulullah itu adalah bagian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang karena Nabi Muhammad itu adalah sosok yang sangat mulia, sangat luar biasa, maka tata cara mencintai, ekspresi mencintai, yaitu wajar kalau seandainya berbeda dengan cinta kita, hormat kita kepada sesama manusia. Jadi ngapunten kadang ini tidak berbicara ormas, tapi kadang kita salah paham tentang ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nopo dadak nyimpen jubah Nabi, nopo dadak nyimpen rambutnya Nabi. Nabi Muhammad itu manusia biasa, ya sudah kelakuan seperti biasa. Itu ketoke napa nggih? Ketoke ngajari, tapi sebenarnya itu adalah pelajaran yang kurang tepat. Bahwa Nabi Muhammad itu manusia, iya. Kalau dikatakan manusia biasa sing piye? Nah, biasanya itu maksudnya Nabi Muhammad dilahirkan dari seorang ibu, kemudian beliau wafat, kemudian beliau melakukan beberapa aktivitas kemanusiaan lainnya. Iya, beliau ada kesamaan dengan manusia lainnya. Tapi kemudian Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, melakukan Isra wal Mi'raj, mempunyai mukjizat Al-Quran, didapuk sebagai Imamul Anbiya wa Rasul. Imamul Anbiya itu imam itu kan maksudnya sing mimpin Jangan kita betul kapan Nabi Muhammad itu ngimami nabi-nabi dan Rasul di peristiwa apa? Isra Mi'raj. Sekarang Rasulullah ketika itu menjadi imam di Masjidil Aqsa dan makmumin itu para nabi, Imamul Anbiya wa Rasul. Jadi ketika para sahabat kok kemudian mengekspresikan cinta, hormat, takdim kepada Nabi Muhammad melebihi manusia pada umumnya, itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan itu diperintah. Dan bukan lantas kemudian menjajarkan Nabi dengan Tuhan, enggak. Jadi Allah Tuhan, ya Maha segalanya. Nabi dengan segala kemuliaannya adalah Rasulullah SAW yang berhak untuk mendapatkan cinta yang istimewa dari umat.
menjadi inspirasi kula ketika belajar agama, yang paling menjadi inspirasi dalam belajar agamanya saya menika ketika mempelajari sirah Nabawi. Karena benar-benar diceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad itu dengan para sahabat, ya benar-benar hidup. Kapan Rasulullah itu tegas, kapan Rasulullah itu welas asih. Sekarang niku kan ada beberapa orang niku memahami Islam, memahami Rasulullah niku cuwilan-cuwilan kok. Tidak memahami Rasulullah sebagai pribadi sing utuh. Sing modele galak-galakan, maka biasanya akan golek hadis Rasulullah sing pas galak. Sing wonge santai-santaian biasanya gur nyuwini kepribadian Rasulullah, hadis Rasulullah sing bagian penak-penak itu. Itu cuwilan-cuwilan. Padahal seharusnya kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, ya full sak bodi utuh berarti. Jadi full Rasulullah, kapan beliau berlaku tegas, kapan beliau berlaku welas asih, kapan beliau membela diri, kapan beliau menahan diri, kapan beliau membalas sesuatu. Mudah-mudahan banget dulu ketika almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi dulu ketika ulang tahun untuk beliau kemudian berkisah tentang Rasulullah itu ibaratnya yang mengajari kepada kita bahwa Rasulullah itu pernah diserang tapi orang balas, pernah diserang tapi kemudian memberikan balasan, kemudian beliau pernah melakukan futuhat atau mendakwah atau membuka jalur-jalur dakwah baru. Rasulullah diserang tapi nggak balas itu kapan? Ketika di Makkah. Rasulullah ketika itu di Madinah sudah punya kekuatan, sudah benar-benar bisa memberikan pelajaran kepada orang-orang kafir Quraisy, maka beliau pun juga memberikan pelajaran itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah pernah dicaci maki tapi kemudian mendoakan pencaci maki tersebut, mengunjungi orang yang sakit tersebut, padahal biasanya orang itu ngece Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat beliau panjenengan itu dingece, Allah ya pernah ini, biasanya ngomongnya kaya tapi raiso lakoni. Di bariku uangnya lorong, kira-kira jenengan pilihin apa badan? Didiriin apa badan? Kita yang badannya akal kan? Tapi Rasulullah itu dihina, dicaci, ketika penghinanya itu sakit, beliau niliin plus donga ini. Jangan buat sesuatu donga ya apa maksudnya donga seperti kira buat pada mendoakan agar diberikan taufik wal hidayah, mendoakan agar diberikan kesembuhan. Ada kalanya Rasulullah seperti itu. Tapi kemudian di salah satu momen itu ada para sahabat, yang mana sahabat itu dijebak oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir dulu enek sing mengajukan proposal kepada Rasulullah, kami ada yang ingin belajar Al-Quran, tolong kirimkan sahabat-sahabat kamu. Ketika sahabat Rasulullah dikirimkan, di tengah perjalanan ternyata apa? Diculik, diperjualbelikan, dan bahkan ada yang terbunuh. Maka Rasulullah seketika langsung mengambil tindakan tegas untuk memerangi komplotan penyambung tersebut. Bapak Ibu sekalian, inilah gambaran bagaimana seharusnya kita meneladani Rasulullah SAW. Kadang kalau panjenengan nak rodo mumet tentang bagaimana bersikap, yang bisa jadi memang derek utuh mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin mugo-mugo di lingkungan kita, mau di Gunung Kiri, musola mriki, nama masjid itu, nama mungkin Besrian, nama mungkin Apringan di Rojo, intinya ya kita memang perlu mengkaji sirah Nabawiyah, bukan sekedar pas Isra Mi'raj, bukan sekedar pas Maulud, tapi benar-benar saat Rasulullah dilahirkan, bagaimana Rasulullah menghabiskan masa-masa remaja beliau, bagaimana Rasulullah bekerja, bagaimana Rasulullah itu berperan dengan paman-pamannya, bahkan ketika beliau sebelum diangkat sebagai seorang nabi, bagaimana dengan kecemerlangannya itu bisa menyatukan kabilah-kabilah. Jadi jangan kira orang Arab itu Arab
sisa air wudhunya Nabi Muhammad itu dijadikan rebutan. Maksudnya kan memutuskan. Itulah kadang kalau seandainya kita memaksakan persepsi antara hitam dan putih itu tidak bisa membedakan mana yang memutuskan, mana yang menghormati, mana yang mencintai. Itu hadis. Kalau sekali lagi itu hadis-hadis sahih tentang bagaimana terutama di ayat hadis-hadis yang berbicara tentang itu pasti ditunjukkan tentang bagaimana para sahabat itu ya berlomba-lomba untuk kecipratan banyune si soleh wudhu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemarin ketika yang juga dulu ketemu Habib Aiman dari Bonor, beliau termasuk warga yang dianugerahi untuk menyimpan beberapa rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka itu menjadi bagian dari sejarah. Kemudian nasabnya tertulis, nasabnya terdokumentasikan. Itu bagian dari sejarah, bagian dari agama. Walaupun sekarang kan berubah tentang masa-masa ala kulihat yang kita percaya bahwa yang namanya keturunan Nabi itu ada sampai sekarang. Bahkan Al-Mahdi, Imam Mahdi yang kelak akan turun membasmi Dajjal itu, kemudian memberikan pencerahan kepada umat manusia di zaman kegelapan, itu pun juga dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian rumah buktinya kayak ini sebagai keturunannya sing cak-cakane orang benar, dia boleh cah ditiru. Ini sing cak-cakane orang benar, ini sing ya kadang lucu juga sih. Ngaku alim mama, tapi pas mau Arabnya itu brutal jadul. Ya salah. Arab itu diwaca saka kiwa teng-tengen apa teng-tenganan? Bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Kok bacanya malah saka kiri ke kanan itu kan saking ora roy gitu. Jadi memang pertama terkait tentang tadi kita cinta Nabi, oke. Kita diberitakan mencintai ahlul bait, oke. Tapi kemudian di era sekarang apalagi dengan nonton berita, Facebook dan lain sebagainya, mungkin ada kisruh-kisruh tadi. Tapi ya perlu kita hadirkan di sini bahwa ya tadi cinta Nabi Muhammad ya itu harus cinta kepada keluarga Nabi Muhammad iya. Tapi kemudian di keturunan beliau sampai sekarang itu ada atau tidak? Ya ada. Tapi kemudian apakah semua keturunan beliau itu menuruni mewarisi kesolehan Nabi Muhammad? Maka jawabannya tidak. Belum tentu. Bahkan ya ada itu konco-konco sing kadang ngaji kemudian ya juga mendapatkan kok koyo ini maksud Arabnya kok ora pas maksud Qurannya kok ora pas dan bahwa ada para habaib yang lurus yang alim itu ya kita ikuti kita ini. Kalau di Solo biasanya kita dulu pernah bersih kerja itu termasuk juga ilmuwan Solo di Kota Timur. Ya kita beberapa kali hadir di majelis beliau di Masalia, pernah juga satu ke rumah beliau. Ya kita menuntut ilmu, sinau fikih, ya sinau sejarah. Nah, lalu hal itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau panjangan di ampun kemudian terlalu anti pada para habaib, kemudian nasabah terputus atau kemudian ikut ngaku-ngaku kalau itu semuanya ada dokumentasinya. Mereka punya ilmu nasab sejak dulu sampai sekarang itu dokumentasikan. Nah ada ilmu panjenengan itu kan ngapal ini paling mentok-mentokin nasabnya sampai pundi. Simba, Mbak Buyut. Biasanya kalau lima ada ngabsen, termasuk ada saya tanya sampai nasab nih, ngabsen lari-lari itu Bapak Ibu. Yang pertama, mengingatkan anak-anak sekarang agar mengenali leluhur mereka. Yang kedua, anak absen baru hadir. Kalau kan bosan nih. Kalau itu kan belajar ada absen, itu mesti yang dipanggil namanya sebutkan makanan favorit, kadang klub bola favorit, kadang atau buku yang dibaca terakhir. Dan kadang saya tanya jeneng simbai. Kira-kira esok nyebutke kabeh napa mboten caca sadiki? Mboten. Ada lalu dulu pernah kok usah dikasih tahu sama Bapak Sam cuma lupa gitu. Itu kan
ilmu nasab kita tidak terlalu diperhatikan dengan baik. Kadang-kadang kula niku seneng nek ngoten niku melihat napa niku. Oh, kok anake iki kufune jenenge Muhammad Baswedan atau Muhammad Arif Billah, jenenge bae Suprapto atau jeneng-jeneng Jawa banget niku, berarti memang di generasi setelahnya keagamaannya di keluarga itu sudah mulai tumbuh begitu. Bapaknya jenenge Jawa tapi anaknya eneng rodok keislamannya, nah itu diambil nama sahabat, nama nabi dan lain sebagainya. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu adalah satu paket. Kemudian termasuk bagian dari mencintai Rasulullah adalah mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait Rasulullah itu yang utama sinten? Istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibaniku sinten? Putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk menghormati Nabi adalah menghormati keluarga dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau di pelajaran tentang adab-adab kepada Nabi Muhammad itu diantaranya jangan memanggil nama Nabi Muhammad tanpa menggunakan gelar. Namun sudah itu dulu Muhammad bilang itu sunnah. Ngomong Muhammad dulu bilang itu. Dan ini ironisnya adalah kampanye yang sedang digalakkan di beberapa kampus-kampus perguruan tinggi. Tulisan itu akan dianggap ilmiah kalau seandainya nyebutnya Muhammad itu mboten nggawa gelar. Ora disebut nabi, ora disebut rasul, ora disebut sallallahu alaihi wasallam. Yo, semakin tulisan itu ilmiah kalau seandainya dia nyebutnya Muhammad berkata. Naudzubillah beda. Kalau panjenengan nyebut niku nggih pun pas Rasulullah, Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, atau mungkin Habibullah atau Al-Amin, gelar-gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam. Itu termasuk bagian dari adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau adab kepada Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di era modern ini biasanya mereka akan mencoba untuk menghilangkan sisi keistimewaannya Nabi. Ya Muhammad ya manusia pada umumnya sebut saja Muhammad itu enggak. Tetap harus menggunakan kata-kata yang kalau panjenengan mawon kalau seandainya mengungkapkan atau menyebut nama orang ketiga, kalau sekali panjenengan ngobrol baru cerita yang sepa itu kan kadang dua beliau orang DE atau kata-kata yang lebih kasar dari itu. Tapi dengan beliau, dengan panjenenganipun, piyambakipun atau ya orang-orang sepuh itu kan mereka punya tembung-tembung penghormatan. Maka kepada Nabi Muhammad pun kita juga harus melakukan penghormatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, makna hakiki dari mencintai dan meneladani Rasulullah SAW pertama adalah menyadari hakikat kehadiran Rasulullah SAW. Rasulullah itu senantiasa wafat, tapi pituturipun, syariatipun, pelajaran-pelajaran yang Rasulullah wariskan itu sampai sekarang masih hadir. Bahkan kalau seandainya berbicara tentang mimpi ketemu Nabi, itu enten apa betul sampai sekarang? Ada. Dan nggak bisa dimanipulasi. Dan kalau seandainya ada orang ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi tapi kemudian tumindaknya tidak seperti orang alim soleh, ya besar kemungkinan itu adalah kedustaan. Apalagi kalau seandainya diiklankan, disponsorkan, biasanya justru kalau orang-orang alim soleh, sing arif billah, sing tenanan, ngoten niku pegiat-pegiat, ngoten niku justru malah dia menyembunyikan. Dia merahasiakan kebersamaan beliau dengan mimpi tersebut untuk menjadi motivasi diri.
menjadi bagian dari muraqabah selama ini diawasi oleh Allah SWT. Oh, ketika ada hadir cinta kepada Allah, maka Rasulullah pun cinta kepada kita. Maka sekali lagi kalau seandainya panjenengan duwe cita-cita ingin ketemu Nabi itu diikhtiarkan, dijadikan sebagai harapan, dan itu adalah hak bagi kita semua. Anggap saja kalau seandainya boten kedadian, belum tersampaikan mimpi itu, nggak sampai mimpi ketemu Nabi, paling nggak ketemu wong, paling nggak ketemu pitutur dulu, paling nggak mimpi ini mimpi ketemu dengan alim ulama yang kemudian menasihati berwasiat kebaikan kepada kita. Itu adalah keuntungan tersendiri, dan itu adalah bagian dari penyucian hati. Jadi kembali lagi tadi bahwa hakikat hadirnya Rasulullah kalau fisik ya memang tidak hadir lagi fisik Rasulullah, tapi bahwa hidayah Rasulullah, syariat Rasulullah sampai sekarang masih. Dan kalau seandainya ada orang-orang diimani Rasulullah, itu adalah sebuah keberuntungan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, monggo mujahadai, diikhtiari, didoakan, diharapkan kepada diri kita masing-masing agar mimpi-mimpi kebaikan, mimpi kepada orang baik. Kalau seandainya toh belum sampai kepada mimpi bertemu Rasulullah, maka mimpi bertemu orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Kemudian satu-satunya jalan untuk mewujudkan visi rahmatan lil alaminnya Islam, gimana ya numuti muswah hasanah qudwah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu akan tercipta rahmatan lil alamin. Dina Rasulullah itu digambarkan sebagai sosok yang memberikan rahmat lil alamin, maka kita pun juga seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memberikan rahmat kepada Allah. Maka kenapa surat Al-Fatihah itu kalau seandainya banyak tadabbur terkait surat Al-Fatihah, pasti di antara yang ditekankan adalah pengucapan Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena dari sekian ayat itu atau sekian lafaz itu, sing terulang kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi tembung Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan dari akar kata sing Rahimah. Tapi kemudian disebutkan berulang menjadi Rahman, kemudian Rahim, itu lebih kepada penekanan bahwa Allah itu sebenarnya mampu untuk memperkenalkan diri menjadi dengan Asmaul Husna lainnya. Tapi kenapa kemudian Allah itu ibaratnya biografi itu mencantumkan Rahman Rahim daripada Asmaul Husna lainnya? Kan enten Asmaul Husna lainnya itu kan Al-Mumit, Al-Mukid, kemudian As-Sabur, Al-Ghafur. Tapi khusus di Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan diri sebagai zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang penuh belas kasih. Maka bagian dari itu adalah Nabi Muhammad juga pribadi yang belas kasih. Maka kita pun juga seharusnya menjadi pribadi yang penuh belas kasih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian meneladani tumindai Rasulullah SAW itu di aspek apa saja. Biasanya kan kalau panjenengan melu-melu kanjeng Nabi itu kadang berbagian ibadah tok, padahal sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu ya pribadi imam, ya pribadi sebagai suami, sebagai kakek, sebagai ayah, sebagai pemimpin, dan bahkan juga sebagai Rasulullah SAW, sebagai wakilnya Allah di muka bumi. Nah, ini kita akan berikan contoh tentang peran apa saja yang seharusnya kita teladani dari Rasulullah SAW. Gambaran akhlak Nabi. Pertama di sini disebutkan sebagai Rasulullah sebagai suami. Nah, biasanya jenengan mirengke harmonis ala Nabi Muhammad kepada istrinya itu loh. Panggilan Rasulullah
panggilan kasih sayang betul. Merah-merah. Nah jenengan apa? Mbokmu, napa jenenge langsung? Wati, napa warni, atau biasanya malah nak kula kan Rois berarti dulu anak Buni Rois. Kadang apa gitu? Sayang-sayangan itu paling pas dengan 2 tahun 3 tahun pernikahan gitu maksudnya. Sulah-sulah untuk sing awalnya mungkin saya, awalnya mungkin cintaku, atau mungkin nak dicek saat ini HP-nya jenengan itu enak. Ya sering kita mendapatkan seminar-seminar untuk menguji coba sejauh mana tingkat keharmonisan suami kepada istri. HP-nya dibuka, kemudian coba nama bojomu ning HP kuwi sapa? Itu di dalam sisi. Hanya usia pernikahan 10 tahun masih menggunakan kata-kata belahan itu. Kemudian yang menulis dengan kata-kata istri tercinta ada. Kemudian ada yang nulis dengan bunda sayang ada. Tapi kemudian juga ada yang nulis dengan penamaan sing waku tadi. Mboke cacah umpamane. Mboke cacah atau mungkin disebut dengan nama-nama sing biasa. Yang jenengan kira-kira di absen mata niku wonten apa mboten? Jadi ya semua Mas tinggal saya wae. Tapi kan sebenarnya sisi kasih sayang, sisi romantisme itu ya dibangun sejak muda sampai tua. Itu dulu pernah barengi salah seorang syekh yang kebetulan saya paling dapat ke Korea. Umur beliau mungkin sudah 40-an lebih. Anggap baik bojone nak wong Arab itu kan biasanya bojone kuno banget gitu. Nah saya ini anggap baik 45 berarti bojone 40 tadi. Nah ketika itu ada teleponnya di atas pulau buatan kepo terus ini dan sebenarnya HP beliau di atas meja kita sedang makan bersampingan, kemudian teleponnya berdering, kemudian ketika ngomong kan otomatis ngomong ya berarti kemudian ngomong tentang anak apa berarti dia istri. Dan ketika nada dengernya itu muncul di HP-nya tertulis nisfu din. Jadi separuh agama. Niku arep digawe kata-kata romantis ya romantis. Tapi dibuat kata-kata wasiat ya wasiat gitu. Karena bagian kesempurnaan laki-laki suami istri itu kan ya berbagi peran rumah tangga sehingga saling menyempur. Kadang seorang suami yang soleh, seorang suami yang baik, kemudian bersanding dengan istri yang belum baik, bersanding dengan istri yang sering mengganggu, itu bisa jadi akhirnya mempengaruhi. Sebaliknya seorang istri yang solehah, seorang istri yang iffah, menjaga diri, punya rasa malu, kalau kemudian bersanding dengan seorang lelaki yang kurang bisa menjaga agamanya, akhlaknya, kurang pintar ngajari bojone, dia akhirnya akan merusak atau mengurangi tingkat kebaikan bagi si istri tadi. Maka sebelum nikah itu kan biasanya ada tema-tema tentang kufu opora, sepadan atau enggak. Itu kalau mengenai kesepadanan itu lebih dititik tekankan kepada kesepadanan apa? Agama. Kalau ekonomi ya boleh, tapi ora kudu. Nah masalah kufu atau sepadan sampai di monggo itu pilihan pribadi masing-masing, tapi nggak kudu. Yang dimintakan Rasulullah adalah fatfar bila din tadi bertiada. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika menikah itu mendasarkan pada pilihan-pilihan akhlak atau agama. Di situ ada yang memahami ilmu agama, ada yang memahami akhlak. Nah ilmu agama itu kadang terlalu sulit. Tapi kalau saya lebih nyaman memahami tadi fatwa bidah din di situ sebagai akhlak. Nah kembali ke tadi tentang bahwa Rasulullah itu sanadyan wong tegas, tapi ketika bersama keluarga maka beliau ya menghadirkan sisi-sisi romantisme. Nah ini yang perlu kita tekankan bahwa romantis itu memang perlu hadir di dalam rumah tangga. Tur wong sakniki
niku ngarani romantis itu ketika mereka ndeloki media-media sosial. Ayo Mas, foto koyo ini gitu, koyo ning medsos gitu romantis. Jadi kiblat romantisme itu bukan Rasulullah lagi, bukan hadis lagi, bukan Al-Quran lagi, tapi gaya-gaya selebgram, gaya-gaya artis. Ambungan mengurut di foto kemudian di sebar di media sosial itu kan kadang mesaknya mantan-mantan nih, itu malah menimbulkan kecemburuan atau mungkin malah menimbulkan penyakit ain itu penyakit yang dilahirkan dari kedengkian orang-orang karena terpancing dengan perilaku riak dan sum'ah dari orang tersebut. Dan jangan mengira ain itu hanya menimpa anak-anak, ain itu ya bisa jadi ke orang-orang. Nah, kalau panjenengan itu memperlihatkan sesuatu, ya ada pertimbangan kira-kira ada yang sakit hati enggak ya. Bahwa kemudian nak nuruti sakit hati orang enggak ya tergantung pribadi masing-masing. Kalau Mas Agus HP tetap boleh MNC iri diri. Enten apa boleh cerita itu. Tapi kan kita ya sebisa mungkin mengurangi potensi orang itu terpancing amarahnya, terpancing kebenciannya. Kita kurangi potensi. Maka sekali lagi romantis itu iya dan itu tuntutan dalam rumah tangga, tapi bagaimana kita menghadirkan bentuk romantisme itu sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Kemudian, nah ini gambaran akhlak Nabi terhadap anak cucunya. Monggo sembari tidak hati, tentang kalian cek terhadap cucunya. Ini ada beberapa hadis. Adalah Muhammad SAW Rasulullah mengangkat dan menggendong putri kecilnya Fatimah Az-Zahra. Kemudian beliau ditimang-timang malam itu sambil ditangkap. Jadi tapi jangan lagi hati-hati. Bayi 6 bulan bulu-bulu gitu. Kalau ditangkap itu sakit. Jadi ini Fatimah Az-Zahra mungkin ya ketika balita 3 tahun, 4 tahun. Nah bayi itu kan buatan saya ya bulu-bulu gitu. Kemudian itu kan maksudnya jantungnya belum kuat untuk menerima spontanitas. Kalau panjenengan mawar nak numpak roller coaster atau numpak roller coaster atau mungkin digas sedikit pas numpak motor kan kadang juga kecil. Maka anak-anak itu ya boleh ditimang-timang motor itu, tapi ya lihat dulu. Rasulullah pernah menimang-timang motor itu, muncang-muncang ke Fatimah Az-Zahra kemudian didekat dalam hidungnya itu. Itu kan lumrah sisi kemanusiaan yang hadir dari pribadi Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan semoga harus mendapatnya dan luas rezekinya. Jadi doa sing apik-apik marang anak. Ya mugi dadi wong apik, dadi wong sing terhormat, kemudian dilancarkan rezekinya. Itu bagian doa Rasulullah yang disampaikan kepada ibu. Kemudian diriwayatkan dari Jabir berkata, saya menemui Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau berjalan merangkak. Jadi jenengan wis dari bapak-bapak, wis dari mbah kakong, ora pernah merangkak gendong cucu niku kira-kira ada potensi uswah hasanah yang hilang dari panjenengan. Padahal itu bisa dilakukan. Rasul levelnya Rasulullah, Imamul Anbiya wa Rasul, Khalilullah, Habibullah. Itu nak dolanan karo cucune nggih merangkak kemudian Hasan Husain berada di atasnya. Nah, maksud dengan umpamane tadi Pak Camat, Abu Camat masuk merangkak karo cucu rasa dia karena jadinya nanti. Aku lurah kok, ya kudu menjaga wibawa. Jadi rasa merangkak itu kenapa nggih? Kejumawaan atau nah cara jomone mungkin napa ya? Kesombongan atau PPKS congkak
pribadi jenengan sebagai wong iki, kalau profil wong iki merasake wong iki nanti itu akan dikenang sepanjang itu. Ya ini gambaran Nabi terhadap tujuh-tujuhnya. Kemudian terhadap sahabatnya Rasulullah SAW itu kalau bertemu dengan para sahabat itu senantiasa keluar dari bibir mulia beliau dalam setiap perilakunya itu adalah senyuman yang tulus. Rasulullah ketika bertemu dengan para sahabat itu senantiasa dengan diwajhin tolkin, dengan wajah yang sempurna. Maka ada kata-kata la tahqirunna syai'an, la tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tolkin. Jangan kamu meremehkan sebuah kebaikan sanadyan bentuk kebaikan itu hanya sekedar kamu bertemu dengan tetangga kamu, teman kamu dengan wajah sing apik. Maksudnya yo guyu, yo pringi sithik, yo apa nggih? Nggih, ulate padang. Jadi duwe ulat sing padang, punya mimik muka yang cemerlang, sing enak dipandang. Ngapunten nek masalah ngomong fisik, irunge mancung apa ora niku kan insyaallah rata-rata perpanjangan irunge kalau mancung karo wong Arab. Tapi nek umpamine rata-ratane wong Mesir dijejerke karo rata-ratane wong Jawa, saya berani memberikan kesaksian bahwa rata-rata wong Jawa ulat itu luwih padang. Sanadnya mungkin irunge ora artinya apa? Fisik itu ya fisik menutupi. Ya ireng ya coklat lah. Ya mancung mas tapi dalan dari cara wong Jawa membela diri. Ya lu yo mancung tapi ning jero. Pegah ngomong pesek dadi mancung tur ning jero. Itu kadang jadi kejenihan muka ulat padang itu tidak bergantung pada bentuk fisik, tapi lebih pada aura dari dalam diri. Kalau itu ada Mesir seminggu, itu nemoni wong dulu pinten, wong dulu kemudian kapan-kapan artinya kadang ya temperamen. Nah wong Jawa niku kan terkenal halus, senyum, welas asih, sanadyan budine enek ke risih, begitu kan. Itu filosofi Jawa Sumatera itu kadang kalau dibuku tadi, wong Jawa iki ketok enek ngarep guyu-guyu tapi burine pasang keris. Itu kalau wong Minang, wong Sumatera, kerisnya yang ngarep. Ya. Tapi sebenarnya dia itu royal sebenarnya itu kan masing-masing ada plus minusnya tergantung filsafat atau nilai kebudayaan masing-masing. Di antara kita ada yang benar-benar tulus memberikan kecerahan wajahnya, memberikan sopan santunnya, memberikan senyumannya. Tapi di antaranya memang ada karena modus atau mungkin memendam iri dengki dan tapi tentunya kita berusaha menyelesaikan Rasulullah bahwa Rasulullah itu ya senyum bibirnya tapi juga senyum hati dari dalam menyampaikan rahmat, menyampaikan kasih sayang sehingga itu menjadi jalan. Namun beberapa ulama yang di Korea itu termasuk anak sing muda-muda kenal Instagram itu ada namanya Son Pidi, jenenge berubah oleh yang zoologi berubah oleh tapi intinya dia nikah sama orang Purwodadi, orang Korea, nikah sama orang Purwodadi sampai punya anak. Dia ketika ngobrol itu ngobrol memang Islam karena dia tertarik dengan cara gawe konco-konco orang Indonesia yang Muslim. Orang Korea itu susah senyum banget. Jadi budaya nongkrong neng pojokan, neng angkringan itu jarang di Korea. Budaya ngobrol berkompoin itu jarang di Korea. Bahkan mungkin enggak. Tapi karena si Songkit ini ketika ketemu sama orang-orang Indonesia, ini enakan, kumpul-kumpul, ngajak makan bareng, dan kemudian beberapa jamaah itu sering ke masjid. Delok masjid kok uangnya enak-enak. Kita ada budaya makan bareng. Seminggu sekali kalau kita mulai Sabtu malam, Sabtu malam, Ahad pagi sampai Ahad malam itu teman-teman pekerja kumpul di masjid, ya pengajian, ya pembulan bareng. Kemudian kadang kita wisata bareng, ya mancing, ya ski, ya snowboard, kemudian dolan dan sebagainya. Jadi sisi itu kan menunjukkan tentang kehangatan. Orang Muslim ini ternyata orangnya hangat-hangat.
dia menjadi muslim bukan karena dalil, tapi karena perilakunya enggak. Maka sekali lagi bagi sekalian, ini adalah bagian dari yang Rasulullah contohkan kepada kita bahwa tabassum kalau kita hati kepada taqwa atau cinta itu kan bagian dari akhlak yang tercermin dari pribadi seorang muslim dan akhirnya itu menjadi wasilah Islam yang rahmatan lil alamin. Ada mungkin dalam toko panjenengan saged buka-buka aneh nek buka YouTube di sejarah Nabi Muhammad atau mungkin sejarah perang Badar. Intinya bulan-bulan ini nak kalau panjenengan boten kober nyinaoni sira Nabi secara Uhud, ya paling enggak di momen-momen tertentu nak tanggal 12 awal atau mungkin ini tanggal 16 pas libur itu ya disebabkan untuk buka buku lagi. Rumahnya pengajian tentang sira Nabi, sehingga pribadi Rasulullah itu bukan sekedar Rasulullah Muhammad, tapi sampai ke dalam hati. Ya kita bersolawat dengan lisan, ya kita melakukannya dengan amal soleh, dengan amal soleh. Semoga dimudahkan Allah dan semoga kita termasuk bagian dari umat yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW, dan semoga dengan izin Allah, dengan izin Rasulullah, Allah menjadikan untuk syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berdiam diri di dalam
masjid. Tapi kan kita perlu berbicara tentang masuk masjid itu yang mana? Apakah bagian dalamnya saja atau bagian dalam plus teras, bagian dalam plus teras plus lapangan plus area parkir gitu. Kalau saya melihat bahwa yang dimaksud bagian masjid yang ada larangan-larangan tadi ya bagian dalam saja, bagian dalam. Karena kalau seandainya di luar kemudian lapangan itu dianggap sebagai bagian masjid juga, yaitu orang nggak bisa jual beli di emperan-emperan masjid raya itu kan rata-rata malah dibuat jual. Maka itu fikih klasiknya seperti itu. Fikih klasiknya mengatakan bahwa yang haid ya tidak bisa berdiam diri di dalam masjid. Walaupun kalau saya Sukodowi, beliau mencoba mengatakan begini. Nabi Sayyid Sukodowi itu termasuk almarhum ya. Beliau tahun 2020 tahun 2021 beliau ketua ulama sedunia, lahir di Mesir, kemudian karena Mesir geger, akhirnya beliau berpindah ke kota sampai akhirnya beliau wafat di kota. Beliau termasuk yang punya fatwa bahwa mengatakan dilarangnya perempuan haid masuk ke masjid dulu ilahnya, sebabnya karena orang haid itu berpotensi untuk mengotori masjid dengan gaib. Tapi kemudian sekarang kan sudah ada nomor merek apa sedikit dengan apa namanya merek kalau perempuan itu pembalut itu. Nah sekarang kan sudah ada ambodifit atau mungkin ya pembalut tadi, dimana pembalut itu bisa menyerap dan mengamankan dari najis tersebut. Maka beliau termasuk yang punya fatwa ketika perempuan merasa aman dengan kenajisan, ya artinya dia bisa memastikan orang keser-keser, maka boleh. Kalau saya belum berani memakai pendapat itu karena sekarang pun sanadyan potensi pembalut kadang bocor atau betul, ya masih ada potensi kok. Maka kalau saya ya tadi kalau sekarang kita air dikupas itu ya sebaiknya di bagian bawah masjid.